Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you this morning? Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Hopefully you are always be alright. Bapak harap Ananda semua di rumah dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Now, before we are study, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, let's our pray together. Amin ya rabbal alamin. Now, sekarang take your lesson book and your pen. Ambil bukunya dan ambil juga penanya. Now we are going to learn English again. Kita akan kembali lagi mempelajari pembelajaran bahasa Inggris. Pada minggu lalu, Ananda semua sudah mempelajari mengenai some activities on holiday atau beberapa aktivitas dalam liburan. Bapak harap aktivitas-aktivitas yang positif itu bisa Ananda lakukan saat ini dalam keadaan di rumah, pembelajaran di rumah. Nah, banyak sekali aktivitas-aktivitas positif yang bisa Ananda lakukan di rumah, seperti membaca buku, mencari pengetahuan melalui internet, dan lain sebagainya. Kurangi bermain game ya. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Apa sih Pak simple past tense? Pasti ada yang bertanya seperti itu dong. Nah, simple past tense itu akan Bapak jawab dalam video pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi, listen carefully this video. Dengarkan dengan baik video pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengetahui apa itu simple past tense, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama, siswa dapat memahami mengenai simple past tense. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai regular verb and irregular verb. Apa sih Pak regular verb and irregular verb? Nah, nanti akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Lalu yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat atau sentence positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ketiga ini akan kita pahami dalam video pembelajaran pada minggu ini. Nah, selanjutnya, simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Jadi, simple past tense ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi. Jadi ingat ya, aktivitas yang sudah terjadi. Nah, itulah yang kita kenal dengan simple past tense. Nah, dia itu biasanya akan dijelaskan dalam bentuk keterangan waktu, agar kita mengetahui apakah peristiwa ini atau aktivitas ini sudah berlalu. Nah, ini berbagai contoh. Pertama ada yesterday, kemarin, this morning, pagi ini. Berarti kan itu yesterday kemarin sudah lewat, this morning juga sudah lewat. Last week, minggu lalu, itu juga sudah lewat. Last year, tahun lalu, itu juga sudah lewat dong. 1 hour ago, 1 jam sebelumnya, nah atau tadi 1 jam yang tadi, nah itu kan juga sudah lewat. Nah, ago ini atau macam-macam ago seperti 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Nah, itu contoh ya. Jadi, simple past tense ini akan berhubungan dengan keterangan waktu. Jadi, kalau keterangan waktunya sudah pernah terjadi, nah itulah yang kita kenal dengan simple past tense. Bisa dipahami Ananda semua di rumah? Ya, Bapak harap Ananda semua bisa memahami mengenai simple past tense ini. Selanjutnya, nah kita masuk ke rumusnya. Jadi, simple past tense ini ada rumusnya kalau membuat sebuah kalimat. Bagaimana rumusnya? Nah, inilah yang kita kenal dengan subject, verb to, plus object of complement. Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan apa itu subject, apa itu verb, apa itu object or complement. Complement ini memiliki arti melengkapi ya. Nah, subject. Nah, inilah yang kita kenal dengan subject. Pasti Anda semua pernah mempelajari dong tentang subjek ini. I, you, we, they, he, she, it, or names. Tentu I ini memiliki arti saya, you artinya kamu, we artinya kita, they artinya mereka,
He artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it ini biasanya untuk menyatakan sebuah benda. Names ini bisa nama orang, misalnya Rifai, John, atau Andi, Seta. Nah, bisa kita gunakan. Itulah yang kita kenal dengan subjek. Ya, bisa dipahami mengenai subjek ini? Ya, kita lanjut ya. Nah, verb 2 itu biasanya kita kenal dengan kata kerja. Jadi verb ini memiliki arti kata kerja yang kedua, bentuk kedua. For example, atau sebagai contoh, went artinya pergi, studied artinya belajar. Masih bingung dong? Nanti akan Bapak jelaskan ya tentang verb 2 ini. Nah, selanjutnya object of complement artinya adalah pelengkap. Objek atau pelengkap. For example, book, cycling. Book itu artinya buku, cycling itu bersepeda. Nah, ini adalah salah satu contoh objeknya. Bisa dipahami Anda semua di rumah? Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk pada simple past tense, kita akan memahami terlebih dahulu mengenai regular verb. Nah, apa sih regular verb? Nah, kita bisa lihat. Jadi regular verb ini adalah kata kerja beraturan, ya. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Contohnya di sini ada kolom verb 1, verb 2, and verb 3. Ya, mari sama-sama kita pahami. Yang pertama, kata kerja pertama arrive. Verb 2-nya arrived. Verb 3-nya arrived, yang memiliki arti sampai. Nah, selanjutnya number 2, cook, memasak. Kata kerja kedua atau verb 2-nya cooked. Cooked. Ya, repeat again. Selanjutnya verb 3-nya atau kata kerja ketiganya cooked. Cooked, yang memiliki arti memasak. Jadi memiliki arti sama-sama memasak, tapi dia berbeda. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Yang ketiga, like. Verb 2-nya liked. Verb 3-nya liked, memiliki arti suka. Ya, ketiganya memiliki arti suka. Selanjutnya yang number 4, study. Verb 1-nya. Verb 2-nya studied. Verb 3-nya studied, yang memiliki arti belajar. Jadi ketiga ini memiliki arti belajar. Bisa dipahami? Yang kelima, number 5. Verb 1-nya visit. Verb 2-nya visited. Verb 3-nya visit, yang memiliki arti mengunjungi. Nah, jadi ini semua memiliki arti yang sama, baik verb 1, verb 2, dan verb 3. Tetapi dia akan digunakan tergantung pada kalimat yang bagaimana. Nah, regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan, yang mana yang akan ditambahkan ed di akhir kalimat verb 2 dan verb 3-nya. Sebagai contoh, Bapak hitamkan ya, Bapak tebalkan ini. Arrived. Nah, silakan diperhatikan. Pada akhir-akhir kalimatnya ditambah ed saja, verb 2 dan verb 3-nya. Nah, ini beraturan. Ada juga yang namanya irregular verb. Apa sih Pak irregular verb? Nah, irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Jadi irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, contohnya tabelnya seperti ini. Kita lihat verb 1, verb 2, dan verb 3 sama seperti regular verb. Tapi ada perbedaan, perhatikan. Number 1, verb 1-nya go. Verb 2-nya went. Verb 3-nya gone, artinya pergi. Pergi jadi memiliki arti go, went, gone. Tapi tadi Bapak ingatkan ya, dia akan digunakan tergantung pada kalimat yang bagaimana. Verb 1, verb 2, or verb 3. Lanjutnya number 2. Take. Verb 2-nya took. Verb 3-nya taken, yang memiliki arti mengambil. Next, number 3. Verb 1 buy. Verb 2 bought. Verb 3 bought, yang memiliki arti membeli. Verb selanjutnya number 4. Verb 1-nya see. Verb 2 saw. Verb 3 seen, yang memiliki arti melihat. Next, number 5. Read. Verb 1. Verb 2-nya read juga. Verb 3-nya read, artinya membaca. Masih banyak sekali regular verb dan irregular verb yang bisa Anda lihat di
kamus atau searching di Google. Ya silakan lihat, sangat banyak sekali. Nah, jadi kalau regular verb ini tinggal ditambah ed saja di akhir kalimat. Tapi untuk irregular verb dia tidak memiliki rumus. Ya, jadi dia tidak bisa ditentukan, hanya bisa dihafal. Makanya itu silakan lihat, banyak sekali irregular verb yang bisa dilihat di Google ataupun di kamus yang Ananda miliki di rumah. Bisa dipahami? Jadi tidak sampai 5 ini saja ya, sangat banyak. Begitu juga dengan regular verb, sangat-sangat banyak. Jadi caranya menghafal daripada kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini. Kita lanjut. Nah, tadi kita masuk pada rumusnya ya. Rumus dari simple past tense itu adalah subject, verb to, and object. Nah, bagaimana membuat kalimatnya? For example, contoh pertama, ibu memasak ayam goreng kemarin. Nah, kemarin inilah yang menunjukkan dia simple past tense, hal yang sudah terjadi atau aktivitas yang sudah lampau. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana kalimat yang benarnya? Dalam simple past tense, ibu memiliki arti my mother, memasak memiliki arti cooked, ingat dia verb to menjadi cooked, ayam goreng bahasa Inggrisnya fried chicken, kemarin yesterday. Nah, jadi beginilah bahasa Inggrisnya yang benar dalam penggunaan simple past tense. My mother cooked fried chicken yesterday. Jadi menggunakan verb 2, perhatikan ya, karena rumusnya harus menggunakan verb 2. Ingat tadi ya, regular verb. Bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan negative sentence atau kalimat negatif yang tadi kita ingin menjadi tujuan pembelajaran kita. Bagaimana kalimat negatifnya itu? Yang tadi ini positif, kalimat positif, yang ini kalimat negatif. Nah, perhatikan. My mother, benar. Nah, did not, ada tambahan did not. Cook, memasak fried chicken yesterday. Nah, jadi dalam penggunaan negative sentence atau kalimat negatif, dia ditambahkan did not setelah daripada subjek. My mother, ibu saya tidak memasak ayam goreng kemarin. Nah, dan perhatikan juga, dia kembali menggunakan verb 1. Kalau tadi kita gunakan verb 2, pada negative sentence atau kalimat negatif, kita menggunakan verb 1. Nah, perhatikan. Ya, kita menggunakan verb 1. Nah, bisa dipahami? Jadi negative sentence itu dia menggunakan did not dan menggunakan verb 1. Karena ini lawan kata daripada positive sentence atau kalimat positif. Jadi ibu saya tidak memasak ayam goreng kemarin. Selanjutnya, interrogative sentence atau yang tadi kita ingin pelajari, kalimat bertanya. Bagaimana sih Pak kalimat bertanya? Nah, perhatikan ya. Nah, jadi did yang tadi di sini akan kita pindahkan di paling depan. Selanjutnya, namanya kita bertanya, nggak mungkin dong kita bertanya ibu kita, pasti kita bertanya kepemilikan orang lain. Makanya kita gunakan your mother, ibu kamu. Bisa dipahami? Selanjutnya, cook. Nah, cook ini kembali kita menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2 or verb 3. Just for 1, hanya untuk verb pertama. Bisa dipahami? Selanjutnya, ada fried chicken, ayam goreng yesterday, menggunakan tanda tanya. Namanya kita bertanya, pasti kita menggunakan kalimat tanya. Jadi ingat ya, kalau ingin membuat interrogative sentence, gunakanlah kalimat pertamanya menggunakan did, dan jangan gunakan did my mother. Nggak mungkin dong kita bertanya tentang ibu kita, itu kita akan bertanya tentang ibunya seseorang atau ibu orang lain. Did your mother cook fried chicken yesterday? Apakah ibu kamu memasak ayam goreng kemarin? Nah, kita bisa menjawabnya dengan bagaimana? Yes, she did, or no, she's that not. Ya, dia memasaknya, atau ya, dia memasak ayam goreng kemarin. Contohnya kita bisa menjawab dengan yes, she did, atau no, she that not, atau dia tidak memasak ayam goreng kemarin. Nah, kita cukup bisa menjawabnya seperti ini. Pak, kenapa menggunakan she? Ingat ya, she ini artinya dia perempuan. Ya, ingat ya, subjeknya tadi. Bisa dipahami untuk example kita pada minggu ini?
Ya, selanjutnya Bapak akan berikan example kedua lah untuk biar Ananda lebih memahami bagaimana menggunakan simple past tense ini dalam kalimat dan memahami tentang interrogative sentence dan negative sentence or positive sentence. Nah, contoh yang kedua, Arya pergi ke Malaysia tahun lalu. Ingat rumusnya tadi ya, subject, verb 2, and object. Oke, contoh. Arya, tentu kita gunakan positive sentence terlebih dahulu. Arya. Nah, ingat, namanya simple past tense, kita akan gunakan verb 2. Verb 2 daripada pergi apa? Went to Malaysia last year. Jadi, Arya went to Malaysia last year. Arya pergi ke Malaysia tahun lalu. Ini menunjukkan simple past tense verb 2 dan peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Bisa dipahami Anda semua? Oke, kita lanjut. Ada namanya tadi negative sentence. Bagaimana negative sentence-nya? Perhatikan. Arya did not, ingat ya, kita gunakan did not go to Malaysia last year. Jadi Arya did not go. Ingat ya, jadi go ini adalah verb 1 daripada went. Jadi go ini verb 1-nya, verb 2-nya went. Bagaimana tadi ada di table ya, Bapak sudah sampaikan di slide sebelumnya. Dan ada penggunaan kalimat did not. Jadi Arya tidak ke Malaysia tahun lalu. Ini artinya. Sedangkan kalau positive sentence-nya Arya went to Malaysia last year. Bisa dipahami? Untuk penggunaan negative sentence. Selanjutnya, interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, bagaimana kalimat tanyanya itu? Ingat ya tadi did-nya kita gunakan di kalimat yang pertama. Did Arya go to Malaysia last year? Apakah Arya go to Malaysia, pergi ke Malaysia tahun lalu? Nah, kita menggunakan did dan menggunakan verb 1. Ingat ya, baik negatif dan interrogatif itu menggunakan verb 1. Sedangkan kalimat positif untuk simple past tense dia harus menggunakan verb 2. Bisa dipahami Ananda semua di rumah? Berharap, sama-sama berharap Ananda bisa memahami pembelajaran simple past tense ini karena sangat penting untuk bisa Ananda mempelajari bahasa Inggris ke depannya. Oke, ini silahkan dicatat ya, harus dicatat bahkan di buku catatannya. Nah, bagaimana menjawab did Arya go to Malaysia last year? Kita bisa menjawab yes he did atau no he did not. Iya, dia pergi atau iya dia tidak pergi. Nah, ingat ya, he ini dia laki-laki. Menyatakan Arya tadi. Nah, tentunya setelah ini Ananda di rumah mempunyai exercise atau tugas latihan Ananda di rumah, yang mana change the sentence below into negative and interrogative. Rubahlah kalimat di bawah ini ke dalam kalimat negatif dan kalimat bertanya. Ya, di sini sudah ada soal number 1. Silakan buat negatif sentence-nya. Ini kalimat positifnya ya. Bagaimana kalimat negatifnya? Ingat tadi rumusnya yang di video sebelumnya tadi. Lalu bagaimana kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, dan bagaimana cara menjawabnya. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya, second number yang kedua ada Miss Aisyah bought the shoes 2 months ago. Ibu Aisyah membeli sepatu 2 bulan yang lalu. Bagaimana untuk negative sentence-nya dan interrogative sentence-nya? Silakan dibuat juga titik-titik yang Bapak berikan ini. Bisa dipahami? Selanjutnya, nah, number 3, they studied English with Mr. Rifai yesterday. Mereka mempelajari bahasa Inggris with Mr. Rifai bersama Pak Rifai yesterday, kemarin. Bagaimana negative sentence-nya dan bagaimana interrogative sentence-nya? Bisa dipahami? Nah, number 4, Seta and Made play games last night. Seta dan Made bermain games kemarin malam, last night. Ya. Bagaimana negative sentence-nya dan interrogative sentence-nya? Jangan terhirau pada subjeknya, Pak. Ini kan ada 2 orang, Pak. Nah, tak apa, tulis saja namanya ya di depan ya. Kecuali interrogative sentence tadi
Ingat ya, jangan langsung gunakan namanya. Ada kalimat yang di depannya yang perlu kita isi. Ya, sebagaimana tadi Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Selanjutnya, we visit grandmother house the morning. Negatif, interrogatif. Silakan diisi. Bisa dipahami? Kita pergi ke rumah nenek pagi ini. Nah, bagaimana untuk negatif dan interrogatifnya? Silakan Anda isikan. Nah, thank you for attention. Keep spirit and stay healthy. Bapak tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulisan Anda masing-masing, baik catatan dan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.